semangat. Itu dia ya. Kita bab 2 itu ya. Nah, sebelumnya anak ibu yang pikir hari ini siapa? Tunjuk tangan. Nah, namanya siapa? Randi. Panji. Atau Panji dulu karena dia pikir. Terus bapaknya. Yang kita bahas pertama itu adalah apa yang kita bahas pertama adalah Meneladani nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang indah, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kamu bahas di situ adalah pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri ya. Nah, yang mana Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata ya. Nah, yaitu asma dan husna. Nah, asma itu artinya yang indah atau baik. Nah, jadi bisa digabungkan itu dua kata itu. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang indah bagi baik. Ya, bisa itu paham tentang pengertian Asmaul Husna ini? Nah, paham ya. Coba ulangi. Jadi Asmaul Husna ini terdiri dari berapa kata? Dua kata. Mana ada yang dua itu? Asma dan husna. Asma artinya nama, husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah. Yang kedua itu adalah mengenal nama Allah melalui beberapa lafaz. Nah, berarti artinya itu kita itu mengenali Allah dalam beberapa lafaz. Asmaul Husna itu yang kita bahas ini ada 4-nya. Mana dia yang 4 itu? Lafaz Asmaul Husna yang kita pelajari yang 4 itu, yang pertama adalah Al-Alim ya. Coba ditulis dulu. Yang pertama Al-Alim.
kita harus mengenal Allah itu melalui lafaznya atau melalui namanya ya. Kita itu lebih dekat ke Allah itu dengan cara mengenal nama-namanya. Nama-nama Allah itu yang kita bahas kali ini ada 4 nama Allah ataupun ada 4 lafaz nama Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Maha mengetahui. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua Asmaul Husna itu mendengar, baik itu mendengar ataupun melihat di buku. Nah, kalau mendengarnya ada bahkan sudah pernah juga mempraktekannya ya. Nah, itu yakin ini dalam kali ini sudah beberapa kali ini membaca Asmaul Husna di lokal. Nah, di samping membaca, kamu sudah pernah melihat kalimat Asmaul Husna itu di mana letaknya? Asmaul Husna itu bacanya di mana? Di buku. Nah, buku apa namanya? Di buku juz amma. Coba kamu lihat di rumah kamu masing-masing nanti di buku juz ammanya itu ada kalimat ataupun ada nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu ada ya. Selain dari itu pernah juga kamu dengarkan. Mana kamu dengarkan? Baik itu di radio ya ataupun di YouTube misalnya ada itu kan. Kalau kita ingin minta kan, coba bacakan Asmaul Husna. Misalnya di HP ada paket kamu nanti, kamu minta di situ. Ya bisa kan? Nah, bisa. Pernah juga kita. Ya itu anak laki-laki di sana, coba dengarkan. Jadi Asmaul Husna ini bertanya dulu bagaimana hukumnya membaca Asmaul itu. Hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu kalau kita membaca Asmaul Husna itu kita mendapat pahala. Sementara menghafalnya, tahu kamu arti menghafal itu apa? Apa? Coba sebutkan. Apa arti menghafal? Menghafal itu artinya kita dapat tanpa menyentuh. Itu menghafal namanya itu ya. Menghafal luar kepala artinya bahasa kamu kan. Menghafal tanpa melihat buku. Siapa kalau kali ini anak ibu yang hafal Asmaul Husna yang 99 tanpa melihat buku? Enggak ada ya. Tahu kamu? Coba dengarkan, tahu kamu pahalanya bagaimana? Menghafal Asmaul Husna itu tanpa lihat buku. Itu yang mengatakan itu hadis itu. Kamu tahu hadis itu fungsinya apa? Hadis itu adalah sebagai pedoman bagi umat Islam. Selain Al-Quran pedoman kita, hadis juga menjadi pedoman kita. Jadi apapun yang dikatakan oleh hadis, apapun yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar, betul. Itu dia ya. Asmaul Husna yang pertama Al-Alim, itu Allah Maha mengetahui. Jadi apa ini? Allah Maha mengetahui melalui tafsir Maha mengetahui ini artinya apa itu? Allah itu mengetahui. Tahu Allah itu artinya Allah itu tahu apa? Kapan hari kiamat? Allah itu tahu. Kapan orang ini meninggal? Allah itu tahu. Kapan hari kiamat? Kapan kita naik
Jadi ya, kalau kamu ingin mencapai cita-cita kamu supaya sukses, nah jadi mulailah dari sekarang ya. Caranya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan banyak main ya, dengan banyak main waktu sekolah. Nah, kita banyak belajar. Kita itu mengimani al-alim ini dalam mengamalkan al-alim ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nah, yang pertama itu adalah mewujudkan kepercayaan kepada Allah untuk menjelaskan kebenarannya. Nah, artinya apa itu? Kita yakinkan dalam hati masing-masing bahwa Allah itu ada. Nah, ibu tanya lagi masing-masing kamu ini. Kamu yakin dalam hati kamu masing-masing bahwa Allah itu ada? Yakin. Yakin. Karena apa? Karena kita kan beragama Islam. Ya Allah ya. Ya Allah itu Esa. Nah, samping itu apa lagi yang harus kamu laksanakan? Tekun belajar. Tekun belajar dan sesuatu yang baik dianggap agama kita ya. Anggap agama kita. Apa itu? Coba kamu lihat halaman 40. Pada halaman 40 itu adalah sebagian contoh perilaku kita mengimani al-alim. Allah Maha mengetahui. Jadi kita disuruh itu belajar dengan tekun. Nah, kita belajar dengan tekun itu di antaranya apa itu? Bukti kita itu beriman kepada al-alim dengan kita belajar dengan tekun. Nah, apa artinya belajar dengan tekun itu? Harus belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita. Yang harus kita imani, percayai al-khabir. Al-khabir, Allah maha memberitahu. Nah ya, maha memberitahu. Nah, pemberitahuan, misalnya pemberitahuan itu yang kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Misalnya ini pemberitahuannya. Bisa ibu contohkan satu pemberitahuan itu, misalnya ada ini waktu sholat mau tiba ya, mau datang. Kan ada itu orang yang memandangkan azan. Apa tujuannya itu memandang azan itu dilakukan? Untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa waktu sholat telah datang ataupun telah masuk. Nah, itu makanya pemberitahuan itulah. Jadi diberitahukan. Nah, jadi Allah itu maha memberitahu dan kita juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemberitahuan tentang sholat itu, maka kita sebagai orang Islam bersegeralah secepat mungkin bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Ada kamu praktekkan di rumah kamu masing-masing seperti itu? Nah, ada ya. Nah, itu bagus itu. Nah, itu tandanya kamu itu sudah beriman kepada al-khabir. Nanti kamu mendengarkan informasi. Nah, itu tandanya ya. Nah, ibu tanya dulu. Nah, siapa yang sholat subuh tadi pagi, tunjuk tangan? Nah, itu tandanya ya, belum apa namanya itu, belum mengimankan ini lagi. Kenapa? Nah, karena sholat itu hukum mengerjakannya adalah wajib. Nah, jadi coba dengarkan yang selanjutnya di sana. Apa hukum mengerjakan sholat tadi? Nah, wajib. Nah, berarti kalau wajib sholat itu kalau ditinggalkan bagaimana? Dosa. Berarti anak ibu di lokal ini yang tidak sholat subuh tadi berarti sudah dapat dosa satu dari pagi. Nah, sudah dapat dosa satu lah. Jadi dosa itu jangan kamu sangka dibiarkan saja.